Welcome to Golden English Course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to acara pengajian Al-Ittihad, Kerukunan Keluarga Enrekang Utara. Acara pengajian sekaligus berbuka puasa bersama dibawakan oleh Ustaz Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda, STMT IPM. Akidahnya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya karim, akhlaknya mahmudah. Dan inilah orang-orang yang disebut oleh Allah merespon Al-Quran secara baik, yaitu sabiqun bil khairati biidznillah. Ini harapan kita. Jadi kalau kita berkata bagaimana caranya saya bisa berislam dengan baik, maka tidak ada jalan, harus dipelajari ajaran agama kita. Bapak Ibu, bersahabatlah dengan Al-Quran. Nah, ini bulan Ramadan dipakai apa saja? Apa saja yang kita lakukan terhadap Quran, Bapak Ibu? Membaca lancar, membaca lari ya, dibaca sampai tidak bernapas satu surah. Nah, itu membaca lancar lah. Tapi tidak begitu sebetulnya. Syukurlah kalau sudah begitu, karena membaca Quran itu satu hurufnya saja dibantu seluruh pahala kata Allah. Ya, syukurlah. Tapi kita harus mengambil manfaat yang lebih. Ya, selain tuntunannya kalau baca Quran itu, yang membaca dengan baik, yang mendengar dengan baik. Karena mendengar dengan baik itu diberi rahmat. Fa'idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah, dengan begitu kamu dirahmati oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya diam dan tidak mengerti apa isinya, ya seperti anak kecil yang dinyanyikan ya belale supaya tidur gitu. Nah, jadi supaya tidak seperti itu, kita pelajari Al-Quran. Kalau sudah baca lagi terjemahnya. Jadi usahakan itu Bapak 2 juz satu hari selama Ramadan, tamat hari ke-15. Hari ke-16 baca lagi dari awal, tapi dibaca juga terjemahnya. Jadi kita sudah bisa bersahabat dengan Quran. Bersahabat dengan Quran maksudnya paham apa maunya Quran, karena itulah yang bisa kita lakukan apa yang kita pahami dari situ. Hanya 2 yang membuat kita selamat, kata Nabi, yang diwariskan kepada kita. Taraktu bikum amrayni, aku titipkan kepadamu 2 hal. Dan tadi itu maka masyarakat bima, tidak akan tersesat selama-lamanya siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi, baik yang beliau lakukan sendiri, baik yang dilakukan oleh sahabatnya lalu dibenarkan oleh Nabi, ataupun yang dilakukan sahabatnya kemudian disampaikan kepada Nabi dan Nabi membenarkannya. Itu namanya hadis dari Nabi. Tapi kalau sunnah makbulah adalah semua yang bersumber dari Nabi, apakah itu Nabi mengucapkannya atau melakukannya, ya, fiqhiyah dan qauliyah atau takriri, itu namanya sunnah makbulah. Kita dalam Islam harus
belajar dari sumber-sumbernya. Jangan kita, saya sebut tadi, bersahabat dengan Al-Quran. Kalau sudah bersahabat Quran, di rumah juga bisa disimpan beberapa kitab-kitab hadis yang terjemah saja. Jangan yang banyak-banyak. Kalau lihat Salihin itu yang terjemah bahasa Indonesianya ada 2 buku, sekitar 400 halaman satu buku. Jangan dibaca satu hari, baca 1 lembar 1 hari di rumah, supaya kita bersahabat. Jadi tidak bingung kalau mau melakukan sesuatu. Nah, ada juga yang cara instan, cara cepat kita mengikuti taklim seperti ini. Tapi kalau mau dibuat taklimnya tema, misalnya kita mau memahami bagaimana salat yang benar, maka tema taklimnya adalah ambil tema salat. Kalau kita mau memahami bagaimana berzakat yang benar, tema taklimnya kita ambil zakat, dan seterusnya, sehingga nanti benar-benar Islam ini menjadi paduan hidup kita. Kita pun melaksanakannya sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi, nah ini penting untuk kita pahami. Tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah, akan terbagi umatku, kata Nabi, dalam 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa millatan wahidah, kecuali 1 millah saja. Sahabat berkata, "Mahya ya Rasulullah, siapa itu yang 1 golongan?" Nabi jawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Siapa yang caranya berislam sama dengan caraku, kata Nabi, dan cara para sahabatku. Jadi bukan satu bendera organisasi ya, tapi semua mau ke organisasi manapun, tapi caranya berislam sama dengan caranya Nabi dan Rasulnya, itulah golongan yang oleh Nabi satu-satunya disebut masuk ke dalam surga. Maka pada ini kita pegangi, tidak boleh kita berislam tanpa mengikuti cara Quran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu kata kuncinya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun caranya, tentu kita masing-masing mengikuti manhaj yang telah kita pelajari. Kalau di Muhammadiyah, untuk menggampangkannya itu, ini mesti takwa Muhammadiyah ya. Orang maskul banyak-banyak juga saya lihat di Muhammadiyah. Untuk memudahkan umat yang berada di dalam organisasi itu, diberikanlah dia hadis-hadis yang sudah diverifikasi. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, tarjih, hadis yang sudah rajih, yang sudah ditarjih, sudah disaring. Mengapa perlu dilakukan itu? Itu dilakukan supaya tidak perlu satu orang itu membaca 10 buku hadis baru bisa paham cara bertakbir misalnya. Dihimpunkan oleh ulama-ulama kita atas inisiatif Muhammadiyah, bersidang dalam tarjih, dicari mana hadis tentang sholat, dapat hadis tentang sholat. Sudah itu, mana hadis tentang takbiratul ihram, cari takbiratul ihram, dipilih yang paling sahih, ditulis di dalam kitab himpunan putusan tarjih. Gitu maksudnya. Jadi langsung kita pedomani. Memang bukunya kelihatan tipis karena sudah merangkum dari buku-buku hadis yang tebal-tebal. Nah, itu kita pegangi sudah lumayan cukup untuk membimbing kita melakukan Islam kita secara baik. Sudah berapa menit? Saat belajar Islam itu tiga dasar utama: rukun imannya dipahami secara baik, rukun Islamnya dipahami secara baik, berihsan dipahami secara baik. Kemudian nanti di dalam pengamalannya sesuai dengan kondisi kita, apa yang ada di hadapan kita, karena kehidupan sekarang sudah beda dengan kehidupan di zaman Rasulullah sebahagiannya.
maka kita jalani sesuai dengan kondisi kita, dari apa yang kita pahami, dan yang paling penting kita bina diri kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan pernah berniat meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sebaiknya jangan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena kemaksiatan itulah yang akan membawa kita hilang dari perwalian kepada Allah. Padahal Allah bilang, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kalau orang beriman secara baik itu selalu memelihara ketaatannya. Nah, Allah akan menjadi walinya. Jadi Allah yang selalu akan menuntut dia. Kalau Allah yang menuntut, apa yang Allah lakukan kepada kita? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia akan mengeluarkan kita, selalu mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Yukhriju itu ada kalamir tak itu fi'il mudhari namanya, present continuous. Jadi terus menerus. Jadi kalau Allah bilang yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, maka Allah terus menerus akan menjaga kita, mengeluarkan kita dari dhulumat kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru beda dengan orang kafir. Orang kafir itu awliya'uhum taghut. Wali-walinya adalah taghut. Taghut itu setan dan seluruh pasukannya. Itu disebut taghut. Apa yang setan kerjakan untuk kita? Yukhrijunahum. Nah, ini juga fi'il mudhari juga. Dia tidak berhenti bekerja mendorong kita dari keimanan kepada kekufuran, dari petunjuk kepada kesesatan, dari cahaya kepada kegelapan. Jadi dua saja perwalian, berwali kepada Allah atau berwali kepada setan. Yang mana Bapak Ibu pilih? Mau berwali kepada Allah atau berwali kepada setan? Berwali kepada Allah ya, supaya Allah menuntut kita selalu berada di jalan yang benar. Hati kita yang dititipi oleh Allah, ruh juga itu dititip oleh Allah pada kita. Semua dimintai nanti bertanggung jawabannya. Ya, saya kira begitu ya. Kalau saya sambung terus, nanti sudah berapa menit? Tidak ada tanya, tidak ada dialog. Hah? Adakah? Iya, tapi saya lihat ini sudah paham semua. Tidak ada nanti yang bertanya. Saya lihat wajahnya, wajah sudah paham. 3 hal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu setelah disempurnakan penciptaan. Saya tambah lagi 5 menit ya. Waktu kita diciptakan, Bapak Ibu, kan proses penciptaan manusia itu laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal nutfata mudghah, fa khalaqnal mudghah idhaman, fa kashawnal idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi kita ini manusia diciptakan dari saripati. Saripati itu dimakan oleh ibu, dimakan oleh bapak. Sudah itu tersimpan di dalam sulbi dan di dalam taraib. Nabi bilang, Allah bilang, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Kalau manusia bertanya dari mana kau diciptakan, jawabannya khuliqa mimma indafi yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Diciptakan dari air yang lemah yang keluar dari sulbinya bapak dan taraibnya ibu, ketemu menjadi menjadi nutfah yang disimpan di dalam taraib ini. Kita ke ujungnya, sesudah disempurnakan, summa ansha'nahu khalqan akhar. Sudah disempurnakan penciptaannya, Allah bilang, summa sawwahu, lalu kami sempurnakan lagi. Wa nafakha fihi min ruhihi, lalu kami pinjami roh kami. Nah, jadi roh yang ada di badan kita ini Bapak Ibu, itu rohnya milik Allah, dipinjamkan ke kita. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, setelah purnakan kami tiupkan ke dalamnya roh kami, kata Allah. Jadi roh pinjaman Allah pada kita itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah.
Kemudian sesudah itu diberilah kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 ini yang dikasih semua, tidak ada orang yang tidak dikasih. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Itulah sebabnya setelah hidup ini juga disuruh jaga. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikut-ikut yang sesuatu kamu tidak tahu. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada, yang namanya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi 3 ini Pak, telinga, mata, dan hati kita itu dimintai pertanggungjawabannya. Itu pula maka Allah mengunci. Ini bisa menyebab menjadi masuk neraka jahanam. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Telah akan ditetapkan menjadi penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya telinga tidak dipakai. Walahum punya mata tidak dipakai. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Jadi 3 itu potensi utama dimintai pertanggungjawaban. Mari kita jaga, mari kita berusaha berislam secara baik, pergunakan sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Sisa usia, saya mau bilang sisa usia karena setiap orang lahir itu ditentukan batas usianya. Jadi kalau kita jalan setiap hari kita berjalan, setiap hari pula berkurang jalan usia yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap hari kita semakin dekat kepada batas usia yang sudah ditentukan. Nah, tidak boleh ada orang lengah, karena makanya dalam Islam itu tidak ada ulang tahun. Ulang tahun itu orang merayakan bertambah umurnya katanya. Padahal kalau orang Islam yang iman sadar betul, setiap tahun semakin dekat ke batas umurnya. Itu yang perlu dipikirkan. Apa yang kita mau bawa pulang. Sedikit demikian Bapak Ibu, ini ceramah tanpa tema, tidak terstruktur, sambung menyambung saja. Yang mana bisa ditangkaplah, yang belum bisa ditangkap nanti baca lagi tentang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahim Danda ST MT IPM, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang dibawakan, yang tadi disampaikan kepada kita semua menambah wawasan dan insya Allah akan menambah pemahaman kita dalam berislam, sehingga kita semua bisa dikatakan berislam secara kafah. Sebelum ditutup, Assalamualaikum Pak Yus. Ya baik. Baik, hadirin yang kami hormati, ini dia Bapak Ustaz Dr. Andes M. Yusripa Yunus MSI selaku Ketua Kerukunan Nrekang Utara yang mengadakan pengajian pada sore hari ini sekaligus berbuka puasa bersama. Bagaimana Pak Yus tentang kerukunan keluarga Nrekang Utara ini? Oh iya, terima kasih Pak Sul. Sesungguhnya kan kekeluargaan ini, paguyuban ini kita semua mau isi dengan nilai-nilai Islami. Jadi selain kita membina keluarga, maka sebisanya kita bisa tingkatkan mereka punya pemahaman akidah, pengamalan syariah, dan juga membenahi akhlak di kalangan keluarga, di masyarakat, dan khususnya anak-anak muda kita. Jadi pengajian ini kan rutin Pak Sul, kita lakukan setiap bulan, tapi dalam bulan Ramadan satu kali perputaran itu kita selalu akan buka puasa bersama. Dan ini sudah berlangsung lama, sudah sejak salah ingat 1988 bulan puasa kita mulai merintis dan tidak pernah terputus. Mudah-mudahan dukungan keluarga ini dan anak-anak muda kita semakin
maju dan memberikan manfaat lebih banyak, khususnya untuk keluarga dan masyarakat di kota Nrekang ini dan sekitarnya. Karena itu biasa keluarga atau jamaah di kota Nrekang ini menyebutnya sebagai paguyuban Nrekang Family. Nah, itulah dia Majelis Taklim Al-Ittihad Kerukunan Keluarga Nrekang Utara. Ya. Tapi Pak Ketua, kalau ini tempatnya untuk mengadakan pengajian setiap bulan, apakah menetap dalam satu tempat atau berpindah-pindah? Itu berpindah-pindah karena kita jadwalkan setiap anggota paguyuban ini, kekeluargaan ini meminta giliran. Kecuali pada saat pandemi kemarin itu ya kita menetap di satu masjid dengan narasumber yang kita sudah atur secara terbatas dan durasinya juga kita atur, sehingga di masa pandemi pun kita tidak putus melakukan kajian-kajian. Insyaallah, jadi kita libatkan semua masyarakat secara terbuka, dari rumah ke rumah, dari instansi atau dari masjid ke masjid. Bahkan dulu kita dari kampung ke kampung biasa kita lakukan di Papi, Desa Butuh Batu, di Tungkak sendiri, di Temban. Apalagi kalau ada rezeki dari kerukunan ini kita biasa sisihkan untuk bantuan sosial. Ya, baik. Kalau organisasi kerukunan Nrekang Utara ini sumber dananya dari mana? Apakah ada iuran anggota? Kalau misalnya mengundang penceramah seperti kemarin itu Dr. Insinyur Abdul Rahim Nanda, ST, MP, MT, dan IPM, itu kan mereka dari Makassar, tentu membutuhkan biaya untuk mendatangkan seperti itu. Bagaimana pendanaannya? Betul sekali Pak Sul. Jadi tentu dari swadaya anggota urungan, jadi tidak mengikat. Pada saat mereka datang pengajian, keluarga ini memberikan sumbangan terbaiknya, atau kadang-kadang peserta pengajian ini ikut memberikan sumbangan. Jadi biaya daripada operasional pengajian ini sebisanya kita melakukan juga secara standar, baik itu narasumber yang tetap dari kota Nrekang ini dengan materi yang sudah diatur tema-temanya. Begitu juga kepada guru-guru kita dari luar, ya seperti bulan lalu itu, bulan Maret itu ada Dr. Mawardi Sewangi. Ini bulan April lagi kita datangkan Dr. Rahim Nanda, tokoh-tokoh dan kepala kantor Kemenak dan ulama-ulama kita yang ada. Insyaallah kita lakukan secara berencana dan dibiayai operasionalnya oleh swadaya anggota sendiri Pak Sul. Oke. Ya. Selain Pak Yus ini, selain acara pengajian rutin tiap bulan, apakah ada kegiatan lain, kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan seperti bakti sosial, ataukah ada kunjungan ke panti asuhan dan lain sebagainya dalam rangka membantu sosial, amal ma'ruf nahi mungkar? Betul sekali. Jadi kita menyebut amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita memang ini mitra permanennya suatu organisasi di kampung yang namanya Forum Adat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nah, di sini juga ketuanya Forum Adat ada itu Pak Amiruddin, dan saya sendiri sebagai ketua presidium adat di Forum Adat itu. Nah, dalam kegiatan sosial ya kita menyantuni keluarga yang sakit atau ada masjid yang sementara dibangun, dan juga bantuan-bantuan secara spontanitas kalau bencana alam. Yang terakhir kita mengarahkan melalui seksi pendidikan pembinaan generasi muda, bakat-bakat anak muda juga kita salurkan. Nah, kalau untuk prestasi, paguyuban kami ini punya persatuan sepak bola Nrekang Family.
Ada. Wah, Dan hebat itu ini. sudah kemana-mana keluar daerah kalau ada event-event pertandingan yang dihelat Pindrang di Parepare di daerah Luhuk Raya sana. Nah, kita punya PS Endrekang Family ini selalu tampil sebagai apa namanya juara atau setidaknya masuk finalis begitu. Ya, Ini baik. juga sumber dana karena hadiah-hadiah itu kadang-kadang ya selain untuk membiayai anak-anak yang bermain, kadang-kadang pengurus itu ini ada sisanya masukkan kas bendahara kerukunan gitu. Ya, baik Pak Ketua Kerukunan Endrekang Utara. Apakah ada masalah atau kendala atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan organisasi kerukunan yang bergerak di bidang keagamaan ini? Sesungguhnya kalau di Endrekang ini sangat kondusif. Pemerintah, khususnya Kemenak dan masyarakat ini sangat memberikan ruang yang sejuk. Kendalanya kalau bilang kendala ini masalah regenerasi saja. Karena kecenderungan anak-anak kita ini untuk datang, duduk, mendengarkan bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga. Ini kadang-kadang harus diadakan pendekatan khusus. Mereka lebih asik dengan misalnya gadgetnya, dengan gengnya. Padahal kita ini mau mewariskan ini pekerjaan baik untuk mereka. Kita sadari dalam usia-usia seperti ini ya masa kita terus yang mengendalikan. Kita mau supaya masih kita dikarunia Allah kesehatan, sudah melihat anak-anak ini kita siap melanjutkan kegiatan-kegiatan sosial. Saya pikir di semua organisasi harus ada dinamika regenerasi seperti itu. Ini juga yang yang kami masih carikan bagaimana solusinya yang terbaik dengan teman-teman. Ya, baik. Jadi satu kepengurusan atau periode berapa lama itu kepengurusan organisasinya? Oh iya, itu periode 4 tahun. Periode 4 tahun dan selama ini ya kita rapat dan masih menyepakati saya dan teman-teman, ada di sana Pak Haji Daharam, Pak Haji Lamir, Pak Jalal, Pak Haji Sinudin, Pak Jamaluddin. Dan kita mau supaya memang yang muda-muda lagi yang bisa mengendalikan ini. Ya, baik Pak Yus. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga organisasinya tetap lancar jalan dan bisa berjaya dan eksis. Amin, Allahumma amin. Ya. Terima kasih kembali Pak Sul. Ya. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.